Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia dengan NIM B1A1230011. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya yang lain dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini mengenai perceraian. Adapun cakupan materi yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu konsep daripada perceraian, yang kedua alasan perceraian, yang ketiga adalah jenis-jenis perceraian, yang keempat itu adalah tata cara atau prosedur daripada perceraian, dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah akibat terjadinya perceraian. Baiklah, di sini saya akan mulai dengan cakupan materi kita yang pertama mengenai konsep daripada perceraian. Sebelumnya, kata perceraian itu sangat berkaitan dengan kata perkawinan. Kalau kita ingat kembali, 2 minggu belakangan ini kita telah mempelajari mengenai konsep perkawinan, yang mana di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lantas, apa sih keterkaitannya sama perceraian ini? Jadi perceraian itu dapat kita temui istilahnya di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa dalam ketentuan fakultatif, perceraian atau putusnya perkawinan itu terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Yang berarti secara yuridis, perceraian berarti putusan perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri. Konsep putusnya hubungan seorang suami dan istri itu merujuk pada putusnya perjanjian yang dibentuk antara suami dan istri. Dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan dan ikatan lahir dan batin yang tadi kita bicarakan dalam konsep perkawinan antara suami dan istri. Dalam konteks hukum positif, perceraian dapat dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Undang-undang perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian sebab perkawinan dianggap mempunyai tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Hal ini juga dibuat untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri dan juga untuk menyetarakan derajat istri dan suami. Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan, akan tetapi suami dan istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan. Hal ini juga tertera di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang diatur sejumlah ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan kata lain, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang tertera di dalam undang-undang bahwa suami dan istri tidak akan bisa hidup rukun kembali apabila harus mempertahankan perkawinannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Arya Susandi dengan NIM B1A1230010. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai alasan perceraian dan jenis-jenis perceraian. Perkawinan putus dan akibatnya. Alasan putusnya perkawinan, menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari alasan yang telah saya sebutkan tadi.
Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan di muka sidang pengadilan agama adalah cerai talak. Bagi yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada pengadilan agama. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan negeri. Selanjutnya, materi yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis perceraian. Ada dua macam perceraian yang umum dalam masyarakat Indonesia, yaitu perceraian dengan talak. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak, hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Permohonan perceraian talak ini dilakukan oleh seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya. Mengajukan surat pemberitahuan kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, dengan permintaan agar pengadilan agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Masuk pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Nah, di dalam Islam ada beberapa jenis talak, yaitu talak raji. Talak raji adalah ketika suami mengucapkan talak untuk pertama kalinya. Di sini suami berhak rujuk asalkan selama istri masih dalam masa iddah dan dilakukan tanpa akad nikah yang baru. Ketika ingin kembali bersama, namun masa iddah telah habis, maka pihak suami wajib mengucapkan ijab kabul kembali. Yang kedua, talak bain sugro atau kecil. Talak bain sugro ini adalah talak yang tidak diperbolehkan untuk rujuk, dan setiap talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak bain sugro. Masuk pasal 119 kompilasi hukum Islam, menyebutkan kalau talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ketika terjadi talak bain sugro dan sang suami ingin rujuk, di mana sang istri masih dalam masa iddah, maka harus dinikahkan lagi dengan akad yang baru. Selanjutnya yang ketiga, talak bain kubro atau besar. Talak jenis ini adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila mantan istri telah menikah dengan pria lain, kemudian terjadi perceraian. Setelah habis masa iddahnya, maka mantan suami sebelumnya boleh menikah dengan mantan istrinya kembali. Selanjutnya yang keempat, talak sunni. Merupakan talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Yang kelima, talak bidi. Talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Yang terakhir, perceraian dengan gugatan. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat dan berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, termasuk pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Putri Dwi Hayono dengan NIM B1A1230041. 3. Tata cara perceraian. Tata cara cerai talak. Seorang suami apabila sudah menikah atau melakukan perkawinan yang sudah sah menurut agama Islam, dan apabila ia ingin bercerai dengan istrinya, maka ia harus membuat surat pemberitahuan kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya bahwasanya ia ingin bercerai dengan istrinya disertai dengan alasan-alasan mengapa ia menceraikan istrinya, dengan permintaan agar pengadilan agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu pada pasal 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Selambat-lambatnya setelah 30 hari pasca menerima pemberitahuan perceraian, pengadilan agama memanggil pihak suami dan istri yang bersangkutan untuk dimintai penjelasannya pada pasal 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Setelah memperoleh penjelasan dari suami dan istri yang bersangkutan, pengadilan agama akan berpendapat bahwa suami dan istri tidak lagi mungkin untuk didamaikan atau hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan agama memutuskan untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu, pasal 16 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Setelah dilakukannya persidangan itu, Ketua Pengadilan Agama akan membuat surat
tentang perceraian tersebut. Lalu surat tersebut akan diserahkan kepada petugas pencatat di tempat kejadian perceraian itu untuk diadakan pencatatan perceraian pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dan perceraian itu terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan Pengadilan Agama pasal 18 Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya ada tata cara cerai taklik. Sesuai kepada Pengadilan Agama, apabila suami tidak menepati kewajiban seperti yang telah diucapkan dalam sigat taklik. Adapun bunyi teks sigat taklik sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau saya memberikan atau tidak memedulikan istri saya itu selama 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho akan hal itu dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan tersebut. Dan pengaduan itu dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan tersebut. Dan pengaduan itu dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama dan istri saya membayar uang iwal atau uang pengganti sebesar Rp10.000 kepada saya, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Selanjutnya ada tata cara cerai gugat. Cerai gugat atau gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri, atau bisa juga oleh kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman tergugat. Setelah pengadilan menerima gugatan penggugat, pengadilan memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya juga bisa mewakilkan ke tempat kediamannya, atau jika mereka tidak dijumpai di tempat kediamannya, pengadilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Secara patut dan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim paling lambat 30 hari setelah diterima surat gugatan perceraian. Pada sidang gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau bisa juga diwakilkan oleh kuasanya. Pengadilan yang memeriksa berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama, pasal 29 ayat 1 dan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dan apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugat dilakukan dalam sidang tertutup sampai pengadilan memberikan putusannya. Selanjutnya ada pencatatan perceraian. Panitera pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta, pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, selambat-lambatnya 7 hari setelah perceraian diputuskan. Panitera Pengadilan Agama menyampaikan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu kepada pengadilan negeri untuk dikukuhkan. Selambat-lambatnya 7 hari setelah diterima putusan dari pengadilan agama, panitera pengadilan negeri menyampaikan kembali putusan itu kepada pengadilan agama, pasal 36 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang terakhir ada pisah rumah dan gugurnya gugatan. Menurut ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 9
tahun 1975, gugatan perceraian gugur apabila suami dan istri meninggal sebelum ada putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Dalam hal ini, perkawinan putus karena kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari, NIM B1A123012. Oke, saya akan membahas tentang akibat perkawinan putus karena perceraian. Karena terjadinya perceraian ada 3 akibat yang perlu diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan istri, terhadap harta perkawinan, terhadap status. Pertama, akibat terhadap anak dan istri. Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ada 3 hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian. Pertama, bapak dan ibu tetap mewajibkan memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasa anak, pengadilan memberi putusannya. Kedua, bapak bertanggung jawab atas semua biaya memelihara dan mendidik yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, peradilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Oke, selanjutnya akibat terhadap harta perkawinan. Menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya seperti KUHP. Bagi mereka yang kawin agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenai harta bersama atau gonogini, harta guna kaya. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen tetapi tunduk pada KUHP yang mengenai harta bersama atau persatuan sejak terjadi perkawinan. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi 2 antara mantan suami dan mantan istri. Pasal 128 KUHP. Masalah yang ditimbulkan adalah bagaimana cara menyelesaikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum adat dan KUHP, sedangkan hukum agama tidak mengenal harta sesama. Hal ini perlu diatur dalam Peraturan Perintahan Nomor 9 Tahun 1947. Jika terjadi sengketa tentang penyelesaian harta bersama, sengketa tersebut dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang walaupun bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malahan masih menghidupkan dualisme hukum, padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian adil, yaitu separuh bagi mantan suami dan separuh lagi bagi mantan istri. Demikian juga dengan KUHP memberikan penyelesaian bahwa harta bersama diberi 2 antara suami dan baiknya. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dirumuskan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi 2, separuh bagi mantan suami dan separuh bagi mantan istri. Rumusan ini sesuai dengan asas hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri. Selanjutnya, akibat terhadap status. Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata yang berbasis sebagai berikut. Kedua, mereka itu tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda. Kedua, mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain. Kedua, mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.